Hai Growseekers, dengan Bang Ron di sini. Di video kali ini saya akan merekomendasikan kalian dua gamepad atau controller yang wireless dan tidak wireless alias kabel dengan harga murah tapi kualitasnya patut dikasih jempol. Ini tahun 2020 dan saya udah melewati banyak gamepad saya cobain, dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Itu biasa bedanya di feel, empuk atau enggaknya. Tapi yang paling penting itu adalah kalian jangan terlalu kasar di joypadnya, karena joypad itu gampang banget dol. Oke, pertama yang saya rekomendasikan adalah Rexus, ini yang versi kabel. Rexus ini brand lokal setahu saya. Nah, ini kenapa saya tidak merekomendasikan versi wirelessnya, karena jangan deh, mendingan kalian cobain kabel aja, karena saya udah cobain yang wirelessnya dan saya kurang puas. Kenapa saya juga merekomendasikan kabel untuk versi lokal? Karena kabel itu awet, Growseekers. Kabel itu sangat awet, dan di samping itu tombolnya lebih enak, bahkan bisa dibilang lebih enak daripada nanti yang kedua ini saya mau rekomendasikan. Oh ya, ini namanya Rexus Gladius GX2. Kalau yang wirelessnya kalau nggak salah GX100. Nah, di GX2 ini semua tombolnya itu enak, Growseekers, dari LR, RT semua. Select Start, D-pad, joypad ini, X, Y, A, B semuanya enak. Tapi nggak seenak kerupuk ya, Growseekers. Ini juga udah support turbo dan ada X input juga D inputnya. Itu jadi kalian bisa main game emulator dan game Steam ya, Xbox. Desainnya cakep, slim, jadi di gripnya itu enak, Growseekers. Kalau dipegang sama anak-anak juga nggak heavy, nggak berat, ini enteng banget. Tapi ada dual vibration, amazing kan? Dengan harga sekitar 100 ribuan, setahu saya 150 atau 170 kalian udah bisa dapat GX2 ini. Kalian, saya juga mau klarifikasi, GX2 ini banyak yang komplain. Kenapa mereka nggak bisa connect ke mobile, nggak bisa connect ke smartphone, dan juga pada saat diinstal ke PC, apalagi Windows 10, itu nggak ke connect, nggak jalan. Nah, saya punya solusinya. Kalau untuk yang kalian install drivernya itu nggak bisa terinstall secara sempurna, kalian harus merubah atau mengenable LUA-nya melalui registry. Tapi kalau kalian nggak mau repot, kalian bisa download di deskripsi bawah. Saya udah bikinin semacam batch file registry. Kalian tinggal klik 2 kali, nah itu akan terinstall driver si GX2 ini. Lalu untuk kalian yang nggak bisa connect ke smartphone, sayang sekali ini memang udah support kabel micro USB ya dari defaultnya. Cuma kalau handphone Android kalian nggak di bawah Android 7, itu mungkin nggak akan kedetek gamepadnya. Dan kalau kalian udah punya Android di bawah versi 7 tapi masih nggak bisa connect juga, ini saya ada caranya, kalian ikutin aja, oke? Harapan saya sih ya, semoga kedepannya Rexus itu kasih semacam software update, atau mungkin di build berikutnya itu dia bisa support sampai Android versi mana aja, ya nggak? Ini ada satu yang lucu nih, Growseekers. Jadi saya penasaran, ini kan ada lampu LED-nya ya, ini modern nih, Growseekers. Cuma kenapa juga nggak bisa dimatiin, ya dong? Kemudian saya tanya ke customer service, yang lucunya adalah customer service-nya bilang nggak bisa dimatiin lampunya. Ya, saya paham sih ya, sebenarnya customer service itu juga nggak mungkin sampai segitu taunya mengexperience gimana cara mengaktifkan atau mematikan lampu LED ini. Di sini kalian bisa sebenarnya mematikan lampu ini, dan banyak banget yang nanya gimana sih, apa memang nggak bisa. Jadi sebenarnya LED-nya ini bisa dimatiin, Growseekers. Kalian tahan LR-nya yang bagian depan, LB, RB ya. Kita 5 detik dia akan mati. Ya. Rekomendasi pertama. Rekomendasi kedua, Growseekers, Gamser T4. Saya udah pakai dua ini lumayan lama, mungkin sekitar hampir mau 6 bulan, dan kualitasnya itu nggak rusak, istilahnya bagus, enak dimainin. Ini Gamser T4, bukan T4W ya. T4W itu kalau nggak salah pakai kabel. Nah, ini adalah favorit saya. Ini favorit saya. Kenapa saya bilang favorit saya? Ini versi Gamser termurah karena Seritek, tapi kalau bisa dibilang ini flagship sekarang. Desainnya itu transparan, keren, keluar lampu, ada LED-nya, kemudian punya makro 4 biji di belakang, dan juga udah support USB-C, Growseekers. Kalian pasti bertanya-tanya, apa iya ini bisa dihilangin juga lampunya? Nah, saya tahu caranya Rexus itu dari Gamser ini, karena saya sering pakai produk Gamser kayak Gamser 3 gitu kan. Saya pakai itu semua fungsinya sama, yaitu dengan cara LB, RB. Nah, seperti itu cara mematikan lampunya. Tapi di sini fiturnya si Gamser T4 ini banyak banget, Growseekers. Jadi nggak cuma mengaktifkan atau menyalakan lampunya ini, LED-nya. Kalian bisa menyeting lampunya itu tingkat intensitasnya, tinggi rendahnya, jadi nggak terlalu makan baterai. Dengan cara kalian pencet yang LT dan RT, kemudian kalian tahan R3, ini bilangnya joy kanan ini R3, kalian tahan, kemudian kalian pencet bawah atau
atas tuh untuk meningkatkan cahayanya, ya kan? Saya biar lebih hemat saya turunin aja tuh. Kemudian kalian juga dengan T4 ini kalian bisa menyeting getarannya. Kalian tahan turbo kalian tahan, kemudian kalian pencet atas bawah di pad nih. Ya, kalian denger ya. Udah biasa untuk menghemat baterai ya, saya kecilin turbonya cukup 1.2 aja. Sama seperti Rexus itu GX2 yang saya rekomendasikan, ini juga udah support X input, D input. Kalian bisa pakai buat main emulator, bisa buat main bareng rame-rame. Nah, kalian ini dua sangat saya rekomendasikan. Untuk Gamester T4 ini harganya mungkin sekitar 300 ribuan atau 400 ya, tergantung kalian pintar-pintar cari yang mana yang paling murah. Terus ada lagi kalian yang bingung, ada yang lapor, kok ini kenapa nih kok nyala nih ada ping-ping, ini baterai habis. Ini baterai bukan habis bang. Ini kalian kepencet turbo. Tadi kalian pencet apa? Misalnya kalian pencet turbo kemudian X. Nah, kalau kalian pencet tahan X nya dia nyala terus. Jadi istilahnya kalian cuma tahan tuh seakan-akan dia pencet gitu. Untuk mematikan relay kalian pencet turbo kemudian pencet tombol yang tadi yang mana ini. Nah, gitu. Sama seperti Rexus pun punya fungsi turbo seperti itu, cuma responnya nggak lampu pink seperti ini ya. Ketika kalian ganti X input dan input, mereka juga merespon berbeda. Kalau di Rexus ini merahnya ini ntar ada 2 lampu. Kalau si Gamester T4 nanti blue LED nya ini pindah ke atas bawah. Udah ya, apalagi sih ya. Udah sih itu favorit saya Growseekers 2 gamepad ini, Rexus GX2 dan Gamester T4. Sebelumnya saya pakai Logitech F710 itu dol. 2 kali saya beli itu dol dan harganya mahal. Karena Logitech itu udah nggak produksi sebenarnya sekarang ini. Yang sedang berkembang itu adalah produk brand dari Gamester. Dan bahkan sekarang Gamester pun udah ganti logo, itu tandanya mereka terus maju ya maksudnya. Nah, Rexus ya kita tahu lah, kita support aja brand lokal karena memang produknya bagus ya, mau ngomong apa, itu favorit saya. Gamepad abal-abal terus kayak Sony, gamepad Sony, dan ini IPEGA. Saya bukannya menjelek-jelekan IPEGA, tapi memang sebel banget Growseekers, serius. IPEGA itu tuh gampang rusak. Saya beberapa kali beli merek IPEGA itu gampang hancur. Ini Sony saya hancur, nggak tahu dikonek ke PS lagi udah nggak bisa. Jadi saya nggak mau kalian bernasib seperti saya, jangan coba-coba, beli aja rekomendasi saya, kalian nggak akan nyesel. Yang satu Rexus GX2 itu 150-an, 100 sampai 150-an. Yang Gamester T4 ini dari 300 sampai 400-an. Satu lagi saya ada rekomendasi, yaitu satu merek isi SMX. Saya nggak bilang ini paling bagus, tapi saya baru coba ini beberapa bulan, kualitasnya itu bagus. Kenapa saya yakin saya mau coba-coba beli ini? Karena dia punya dongle yang sama seperti Gamester. Wah, kenapa mereka bisa sama? Yang satu LED-nya warnanya biru, yang satu LED-nya warnanya merah. Harganya cukup mahal Growseekers, tapi saya merekomendasikan karena saya percaya. Saya cari tahu ini isi SMX kenapa banyakkan desainnya ini mirip dengan Gamester. Ternyata kalau kata mereka beli lisensinya. Bahkan ada isi SMX yang bentuknya kayak Gamester T4 ini. Ya, ini isi SMX 9101. Sama ada home button, support D input, X input, kemudian ada turbo nggak? Ini turbo ya Growseekers. Ini ada turbo juga. Sayang sekali XYAB-nya ini nggak ada lampu. Ininya joypadnya enak, D-padnya so lumayan. Yang kurang adalah LBRB-nya, pencetannya kayak kalian tahu kan, kayak layar belakangnya sih oke. Baik, dan ini juga udah support USB Type C. Makanya saya pikir ini pasti gamepad baru yang udah disupport oleh mereka. Dan kualitasnya pun oke. Ini gripnya ini gendut, khusus untuk tangan orang gede, gendut enak banget. Jadi saya rekomendasikan kalian untuk mencoba. Yang ini harganya cukup mahal, sekitar 200 sampai 300-an ya. Pikir memang beli T4 sih. Cuma ya kalau ini setengah harga sih boleh sih ya dicoba ya. Ini gripnya enak banget, gendut gitu untuk tangan orang dewasa. Pokoknya terserah lah kalian mau beli yang mana. Saya udah rekomendasi 2 itu, ini juga lumayan, saya baru cobain, bagus. Kalau kalian mau beli ya belilah. Oke. Thank you guys sudah nonton. Semoga kalian suka videonya. Kasih like kalau kalian suka. Jangan lupa subscribe kalau kalian juga belum subscribe. Kita akan ketemu lagi di video Growseek yang lainnya. Oke.